tes 1, 2, oke. Selamat sore keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, Shalom. Yakin Bapak Ibu semua adalah keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan? Yakin, semangat. Puji Tuhan, sore hari ini, petang hari ini kita boleh berkumpul di gereja untuk bersama-sama mengikuti seminar atau apa ya namanya ya? Kata lain dari seminar apa ya Pak Samin kemarin? Sarasehan ya, lupa. Kita akan memulai Sarasehan pada sore hari ini. Kita akan puji Tuhan dengan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Betapa baiknya Tuhan untuk keluarga kita semua. Mari Pak Misma. Dengan kesungguhan hati kita akui Tuhan itu baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulang lagi lebih semangat. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Lebih kencang lagi. Betapa kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya kita akan doa pembukaan. Kami mohon Bapak Pendeta Obaja untuk menaikkan doa pembukaan sekaligus doa makan. Sudah lapar toh Bapak Ibu? Belum? Belum lapar? Oh, kalau belum lapar nanti makannya jam 11 nanti. Yuk, Bapak Ibu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan apabila pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini bersama dengan keluarga maupun kami sebagai keluarga GKI Wonosobo. Saat ini Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami, sarasehan kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat agar kami dapat mendapatkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kami, khususnya bagi keluarga kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Pendeta Riani yang boleh hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan berikan, dan kiranya melalui Pendeta Riani kami mendapatkan sesuatu yang berharga, yang baik, yang bisa kami bawa dan kami terapkan di tengah-tengah keluarga kami.
Ya Tuhan, kami juga ingin mengucap syukur apabila setelah ini kami akan menikmati berkat dari Tuhan melalui makanan dan minuman yang sudah tersedia. Kiranya melalui makanan dan minuman ini kami beroleh kesehatan, kekuatan untuk tubuh kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah menyediakan dan ingatkan kami untuk selalu mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghantarkan saudara-saudara kami yang mungkin belum tiba di tempat ini, kiranya Tuhan yang menolong. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Obaja. Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk makan di ruang sosialisasi. Nanti setelah makan, mungkin 20 menit cukup ya. Setelah makan, nanti kembali duduknya saya mohon untuk lebih maju supaya enggak kejauhan ya. Yang pokoknya yang belakang maju-maju sampai paling enggak baris kedua atau ketiga lah. Nanti ya habis makan kita masuk tempat duduknya tidak di belakang. Kalau perlu nanti belakang ditumpuk biar enggak bisa buat duduk. Monggo kami persilakan untuk makan. Mau bersukacita sambil tepuk tangan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Bentar Pak, saya lihat ini sarasehan untuk keluarga. Tapi tadi saya sempat ngitung yang ada pasangannya itu kayaknya nggak ada 10 loh. Ada istrinya, nggak ada suaminya, ada suaminya, nggak ada istrinya, ada ibunya, nggak ada anaknya. Nah, Bu Iriani, ini sarasehan keluarga tapi nggak komplit Bu. Kita akan berdiri, kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Gandeng pasangannya, yang sama pasangannya, yang tidak ada pasangannya ya gandeng sebelahnya, itu juga keluarga Tuhan. Yuk. Sambil berdiri kita akan pujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan, pegang tangan pasangannya. Pegang yuk. Mbak Widya ada pasangannya loh. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi Pak Mesman. Ku cinta Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya
betapa senangku menjadi. Sebentar, silahkan duduk yang tidak bersama pasangannya. Yang masih ada pasangannya tetap berdiri. Saya tuh mau hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bu Iin, 6, 7 Pak Bobi, 8 Ci Iriani, 9. Ini yang berpasangan hanya 9 Bu. Oke, silakan duduk. Kita akan arahkan hati, pikiran, fokus, kita akan mendengarkan firman Tuhan sekaligus penjelasan yang pasti panjang lebar yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Iriani. Waktu kami haturkan. Selamat malam Bapak Ibu. Makasih. Oke, hari ini saya perkenalkan diri dulu, walaupun Bapak Ibu pernah melihat saya, kalau ingat-ingat lupa, saya Pendeta Riani Suharja. Dulu saya datang dari Jakarta, sekarang saya datang dari Yogyakarta. Saya sudah pindah, mutasi di Juni 28 beberapa bulan yang lalu ke LPPS. Kalau Bapak Ibu pernah tahu LPPS, Lembaga Pengkaderan dan Pembinaan Sinode GKI, Sinode Wilayah Jawa Tengah dan GKJ. Jadi saya senang sekali karena misi dari LPPS adalah sebanyak-banyaknya gereja boleh belajar bersama dengan LPPS. Jadi kehadiran saya di sini adalah juga memperkenalkan pada Bapak Ibu bahwa ada loh yang namanya lembaga di GKI ini menolong Bapak Ibu para pendeta yang sudah sibuk sekali untuk memikirkan pembinaan-pembinaan supaya kita bertumbuh di dalam iman, di dalam cinta, di dalam pengampunan dan sebagainya. Mari kita mulai sesi kita saat ini dengan harapan Bapak Ibu bisa berinteraksi. Jadi ini bukan khotbah Bapak Ibu, jadi ini bincang-bincang. Maka saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk boleh bertanya, menanggapi, enggak setuju juga boleh Bapak Ibu. Jadi kita berinteraksi supaya hiduplah persekutuan kita satu dengan yang lain. Nah, tema kita hari ini adalah growing together through love. Tadi kita udah berdoa kan ya di awal oleh Pendeta Obaja. Jadi yang disebut dengan growing together tuh berarti tumbuh bersama ya. Jadi enggak kamu sendiri, saya sendiri. Tapi gimana tadi kalau kata Ibu MC, Ibu siapa? Ibu Bu Lasmini, kalau kita datang sendiri kita bertumbuh gak bersama keluarga? Gimana tuh? Datang sendiri ke sini kita bertumbuh gak bersama keluarga? Kan bulan keluarga nih namanya. Bisa bertumbuh gak menurut Bapak Ibu? Bisa ya. Saya suka sekali mengembangkan pelayanan pendidikan anak atau parenting. Buat saya prinsipnya siapapun yang mau belajar parenting itu boleh. Jadi gak harus suami istri. Jadi bapaknya aja boleh, ibunya aja boleh, tantenya juga boleh, opanya apalagi gitu ya. Opa omanya, jadi semua boleh belajar. Kenapa? Karena pada waktu kita mau bertumbuh, sebelah kita, anak kita belum mau, nggak apa-apa, yang penting kita bertumbuh. Nah, waktu kita bertumbuh, mereka melihat pertumbuhan kita, maka mereka bisa punya keinginan untuk meniru, untuk mau denger-dengeran. Jadi kalau dalam parenting yang saya lakukan, biasanya banyaknya istri-istri. Lalu nanti istrinya cerita ke suaminya pada waktu menjelang tidur. Nah, jadi nanti disitulah terjadi pembinaan berkelanjutan. Istri-istri menjadi ini pembicaranya kepada para suami sehingga terjadilah pembinaan sekeluarga. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang sendiri datang ke sini, mari kita sebarkan apa yang kita tahu kepada orang lain supaya growing together. Itu maksudnya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita bicara satu ayat aja cukup gitu ya. Jadi ayat ini dari ayat favorit saya, kita hafalkan bersama. 1 Yohanes 4 ayat 19 kita akan baca 3 kali. Mari Bapak Ibu, 2, 3.
1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, sekali lagi, masih ingat 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena ayat ini sebetulnya dalam loh menurut saya. Kenapa Bapak Ibu? Jadi begini, banyak orang menikah, dia berpikir menikah itu perlu cinta, dan kalau sudah tidak ada cinta, apa yang mesti kita lakukan? Wah, dia bilang udah kita bubar aja. Waktu saya sekolah, ya itu banyak banget yang berpikir seperti itu Pak. Jadi waktu saya sekolah, di sekolah saya itu, jadi mungkin karena sekolah itu terlalu bebas berpikir tentang perbedaan ya, belum konteksnya Indonesia. Tapi yang saya mau ceritakan adalah pada waktu mereka membuat formula ikatan perjanjian untuk orang menikah sejenis gitu ya. Nah mereka punya ikatan perjanjian di depan gerejanya, ngomongnya begini, akan kalau janji pernikahan gimana? Dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit, lalu dalam kelimpahan maupun kekurangan sampai. Nah kalau mereka sampai kita masih saling mengasihi. Ikatannya seperti itu. Nah lalu saya berpikir, oh kalau gitu, kalau kita ikutin yang seperti itu berarti ayat ini gak bunyi. Kenapa? Karena cinta itu bukan datang dari kita. Justru pernikahan Kristen terjadi saat kita udah gak terlalu cinta lagi. Nah sekarang kita berdoa nih, Tuhan bukakanlah tingkap-tingkap langit untuk memberikan cinta yang datangnya dari surga. Supaya sekalipun saya enek sama yang di sebelah saya, tapi cinta Tuhan tetap mengalir di hati saya. Cinta Tuhan membuat saya bisa mengampuni dia. Cinta saya tetap bisa berbunga-bunga pada waktu dia mengatakan sesuatu kepada saya. Setidaknya itu kesaksian pribadi juga gitu ya. Jadi saya tuh sibuk banget Bapak Ibu, kalau waktu di Jakarta, tanya Bapak Obaja yang pernah praktek di situ, dari pagi sampai malam gitu ya, sampai pagi lagi gitu ya. Jadi selalu jadi kami di Pondok Indah tuh ada 700 program. Bayangin semua mesti dijalankan, jadi sibuknya minta ampun sampai gak punya waktu buat ketemu suami dan anak. Nah 1 Yohanes 4 ayat 19 mengingatkan saya, Ri, cintamu itu bukan dari hatimu kan, cintamu kepada suami dan anak itu dari surga. Jadi saat mulai menguap karena kesibukan, karena konflik, berdoalah. Bahkan kalau saya butuh banget tuh sampai berlutut Bapak Ibu, kayak minta Tuhan, minta banget, minta cintamu dan Tuhan selalu berikan. Gitu ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu saat udah mulai gak ada cinta gitu ya, Tuhan turunkanlah dari surga cinta yang datangnya dari sana untuk mengisi hati dan pikiran saya bersama hati dan pikiran dia. Dia siapa kita sebut namanya. Nah jadi cinta itu pasif atau aktif menurut Bapak Ibu? Cinta itu menerima atau memberi? Menerima atau memberi? Kalau saya mencintai dia tuh artinya saya menerima cinta dia atau memberi cinta pada dia. Belum tentu, setiap orang bisa beda-beda nih gitu ya. Ada orang-orang yang menikah dengan keinginan saya diberi cinta. Ada? Ada. Kenapa kamu menikah sama dia abis dia sayang sama saya? Itu karena diberi cinta. Tapi kalau dia bilang, kenapa kamu menikah sama dia? Karena saya mencintai dia, saya ingin menyenangkan dia. Nah setiap orang bisa beda-beda memperlakukan yang namanya love atau cinta itu. Jadi mengasihi, cinta itu adalah kata kerja. Jadi bukan hanya pasif, tapi ada gak orang dewasa yang memiliki cinta pasif? Ada gak menurut Bapak Ibu? Banyak. Karena tidak semua orang dewasa, nah ini ya di dalam dunia psikologi Bapak Ibu, tidak semua orang dewasa itu punya cinta yang matang. Punya perasaan emosi yang matang
untuk mencintai orang lain. Jadi bisa jadi sudah usianya mungkin 60, 70, 80 masih menuntut orang-orang di sekitar dia mencintai dia. Saya ketemu orang, ada satu orang yang selalu ngabsenin kalau pendetanya nggak datang. Karena pendetanya banyak kan, si ini udah datang, si itu udah besuk, tapi yang ini kok belum ya, dihitung tuh sama dia. Nah nggak apa-apa, kenapa? Karena dia masih membutuhkan cinta secara pasif. Nah hari ini kita bicara bukan hanya yang pasif, tapi bagaimana aktif. Sekarang ngobrol dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu banyakkan cintanya pasif atau aktif. Kalau pasif berarti saya banyak menerima. Kalau aktif berarti saya banyak memberi cinta. Nah silahkan, karena ini bukan kebaktian, boleh ngobrol. Jadi Bapak Ibu silahkan ngobrol dengan orang di sebelah berdua gitu ya, dengan siapapun. Cinta Bapak Ibu lebih banyak pasif, menerima, atau aktif memberi cinta. Silahkan diobrolin 2 menit dari sekarang. Silahkan Bu, belakang depan Bapak, ini diajak ngobrol. Bapak silahkan, banyaknya cintanya pasif atau aktif? Banyaknya apa Pak? Aktif atau pasif Pak? Memberi atau menerima banyaknya? Oh ya, dengan siapapun. Aktif, aktif. Tapi Bapak dapat pasif nggak? Dapat cinta pasif nggak? Oh balas ya? Oh keren banget. Jadi ada yang dibalas, ada yang nggak dibalas ya cintanya. Bertepuk sebelah tangan, nggak apa-apa, yang penting tetap mencinta. Nah oke, Bapak Ibu, jadi kenapa ada orang yang cintanya pasif? Pasif tuh tadi diem aja, pokoknya saya dibesuk, saya disamperin. Ada kan orang yang maunya disapa ya, kenapa tuh pendeta Obaja tuh sama saya gak pernah nyapa ya gitu ya. Ya kan kita mikirnya ya saya nyapa dong, dia sibuk mungkin ya. Satu pendeta sama berapa ratus nih jemaat? 500 ada? 500 bayangin. Ya kita nyapa pendeta dulu dong ya. Karena dia juga pusing nyapain 500 orang. Tapi kalau cintanya pasif nih, ya dia harap pendetanya dong samperin saya. Saya kan lebih tua, kenapa dia gak samperin saya? Kenapa dia gak ramah sama saya? Kan saya anggota jemaatnya. Nah itu pasif. Kenapa orang punya cinta yang pasif sampai usia tua? Karena kata orang Yunani nih, dia kurang dipenuhi 3 dasar kasih keluarga. Jadi Bapak Ibu begitu anak lahir ya, dia membutuhkan 3 dasar kasih. Yang kalau dia enggak puas, dia akan kelaparan kasih. Ada pernah dengar orang ngomong haus cinta? Pernah dengar orang haus cinta? Karena dia dasar kasih keluarganya kurang. Nah apa yang pertama? Yang pertama itu kasih storge. Apa itu Bapak Ibu? Storge. Kasih storge itu kasih keluarga, itu artinya kasih yang menawarkan cinta yang gak pakai kondisi dan pengampunan. Tadi kan ya tema kita growing in love and forgiveness. Nah kasih yang menawarkan unconditional love itu apa? Jadi tidak terkondisi itu begini. Saya sayang kamu sekalipun kamu memberontak sama saya. Saya sayang sama kamu sekalipun kamu suka marah-marah sama saya. Nah kalau ada orang tua yang seperti itu, saya tetap sayang kamu sekalipun kamu tuh kalau ngomong tuh gak halus loh sama saya sebagai ibumu. Saya tetap sayang sama kamu sekalipun kamu ngibulin saya nih gitu. Tapi saya tetap sayang. Nah itu unconditional love atau cinta tidak terkondisi. Nah kalau dia puas, diampuni 1000 kali, bohong lagi diampuni sama bapak ibunya. Bohong lagi diampuni sama bapak ibunya. Gak dipukul, tapi cuman
Aku tahu kamu bohong. Ya, jadi perlu ada bijaksananya juga ya. Aku tahu kamu bohong, tapi aku mengampuni kamu. Nah, kalau dia terus-terusan nonstop disayang, seperti apapun dia, gagal, berhasil disayang, gagal disayang, memberontak disayang, marah-marah tetap disayang, dia mendapatkan kasih storge yang puas, yang cukup, yang berlimpah bahkan. Nah, jadi dia gak cari-cari dari orang lain. Ini menjadi dasar buat dia sayang secara aktif nantinya kepada keluarganya yang baru. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu dapat gak kasih seperti ini dari orang tua? Ngobrol lagi. Silakan Bapak Ibu diobrolin berdua. Kamu dapat gak dari Bapak Ibumu kasih storge? Dipukul gak waktu kecil kalau salah? Lalu dibilang, kamu jangan masuk lagi ke rumah ini kalau menikah sama orang yang aku gak setuju. Nah, itu gak dapat gitu ya. Apakah dapat? Silakan ngobrol Bapak Ibu. Gimana Bu? Ibu dapat gak? Dari ayah atau dari ibu kita dapatnya? Unconditional love, cinta yang gak pakai kondisi, dan pengampunan. Ada? Gimana Pak? Dapat dari rumah, dari papa atau dari mama? Dapatnya? Dapat dua-duanya ya. Wah, puji Tuhan. Padahal orang tua kita tuh zaman kita itu kan zaman kolonialisme kan. Zaman yang pakai cambuk dan sepatu, tali ikat pinggang gitu ya. Jadi ibu saya juga ibu yang galak gitu ya. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu dapat. Jadi Bapak Ibu gak menuntut dari pasangan. Mau pasangan gak ngomong sayang, mau pasangan gak nyediain apa-apa, saya tetap sayang sama dia gitu ya. Nah, ini kuat storge-nya. Nah, ini PR kita buat keluarga kita selanjutnya, memberikan cinta storge. Yang kedua adalah cinta agape. Apa maksud cinta agape yang dilakukan oleh Yesus? Itu cinta yang kapanpun kamu tetap nomor satu. Kapanpun kamu tetap nomor satu. Jadi ini saya gak kasih nih ke anak saya Bapak Ibu. Ini kegagalan saya sebagai ibu. Jangan bilang sebagai pendeta lah ya. Sebagai ibu saya gak kasih anak saya nomor satu. Kenapa? Mami aku sakit, mami tolong. Aduh maaf deh, mami harus ngubur orang gitu kan ya. Dia gak pernah jadi nomor satu. Maka komitmen saya nih, walaupun dia udah umur 21 tahun, saya bilang oke, saya akan perbaiki. Kan saya gak belajar ini waktu melahirkan kamu, saya bilang gitu ya. Jadi saya salah. Nah sekarang kalau kamu butuh, saya mencoba untuk menempatkan kamu nomor satu. Kepindahan saya salah satunya adalah menempatkan dia nomor satu, supaya saya gak terlalu sesibuk waktu itu, kerjanya rapat terus gitu ya. Gak pernah ada buat dia, sekarang saya kerjanya banyak di rumah. Atau pergi pembinaan seperti ini, di jalan bisa telepon dia. Lalu kalau dia perlu, saya bisa ngobrol sama dia gitu ya. Saya memberikan waktu saya, membayar lah ya. Membayar waktu yang saya tidak berikan pada dia dulu, dengan sekarang memberikan, oke, kamu nomor satu. Kamu perlu apa? Kamu nomor satu. Nah, siapa yang suka menomorsatukan Bapak Ibu? Tolong ceritakan kepada orang di sebelah. Papa atau mama? Silakan. Siapa Pak? Papa atau mama? Belum tentu dua-duanya, itu terlalu ideal. Papa apalagi kan banyak kerja. Pa, ada PR matematika, tunggu papa gak ngerti, gak banyak, papa kerja sibuk gitu kan ya. Nah siapa yang menomorsatukan kita di rumah, papa atau mama? Banyaknya mama ya. Oh, padahal kita berdoanya Bapa kami yang ada di dalam surga gitu ya. Itu bisa berdampak loh Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak, nah ini ya pesan untuk bapak-bapak, mohon maaf. Soalnya teologi kita kan bukan ibu kami yang ada di dalam surga kan. Teologi kita apa? Bapak kami yang ada di dalam surga. Jadi bapak-bapak tolong menomorsatukan anaknya, istrinya, supaya anak-anak bisa berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga. Bapa yang mencintai saya seperti ayah saya menomorsatukan saya. Dia bisa bayangin. Kenapa saya ngomong seperti ini Bapak Ibu? Karena saya bertemu dengan seorang ibu muda, umur 22 tahun muda lah ya. Ibu muda yang dia bilang,
dia gak bisa bayangin Tuhan tuh ngomong apa ke dia. Karena dia gak punya figur ayah yang baik hati. Dia gak punya figur ayah yang bisa diajak ngobrol. Dia gak punya figur ayah yang sayang sama dia. Jadi dia gak bisa bayangin Bapa di surga tuh baik. Sama ada satu lagi, pernah saya ketemu satu orang di sekolah teologi gitu ya, waktu saya studi lanjut. Kamu berdoanya sama siapa? Sama Ibu Maria. Kenapa kamu berdoa sama Ibu Maria? Karena saya gak bisa bayangin berdoa sama Bapak di surga. Itu makanya penting sekali figur Bapak. Jadi saya senang sekali selain ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga di sini supaya bisa memberi contoh bagaimana jadi Bapak di surga. Karena anak-anak membayangkan Bapak di surga itu bukan melalui ibu. Mohon maaf ya Bu, kita ini karena doanya bukan ibu kami yang ada di dalam surga, jadi kita pakai peran yang lain gitu ya. Nah jadi peran ayah itu penting. Yang ketiga adalah filia. Filia itu terbuka dan percaya. Nah ini, gak banyak orang tua memberi waktunya untuk terbuka dan percaya pada anak-anaknya. Betul gak? Coba siapa di sini Bapak Ibu yang anaknya itu ngomong apa aja, naksir sama siapa aja, dia ngomong. Ada? Bagus, itu berarti kasih filia Pak. Terbuka dan percaya. Nah itulah yang perlu ada di semua warga jemaat di gereja ini. Semua anaknya mau terbuka dan percaya sama orang tua. Kalau udah tiba-tiba jangan ngomong kayak gitu, udah dia gak ada tuh, dia gak mau cerita lagi. Nah jadi 3 dasar kasih keluarga ini ya. Stop dulu sampai sini, Bapak Ibu ada pertanyaan atau enggak? Silakan. Tiba-tiba kepikir, aduh pengen nanya ini gitu, tanya aja Bapak Ibu. Ya Bu, silakan. Yang kasih storge itu kalau menurut yang Ibu sampaikan tadi berarti benar ya Bu. Tapi kadang masyarakat atau bahkan keluarga memandang kayak memanjakan anak, nanti anak nggak tahu yang benar yang salah, kok disayangi terus gitu itu gimana? Benar apa gimana gitu? Saya bingung. Oke Bu, saya mengerti sekali. Misalnya anak saya ini pengen coba-coba mabok. Bapak Ibu boleh apa enggak nih minum wine? Umur 18 tahun. Pak, boleh enggak Pak anaknya minum wine? Pengen nyoba mabok katanya. Boleh enggak? Lah udah umur 18 Pak, terus enggak satu kota lagi dengan saya. Bagaimana? Saya bilang enggak boleh gitu kan Bu. Tapi saya bilang begini sama suami saya. Ini anak lagi mau pergi nih mabok, saya bilang gitu ya. Karena dia sekolah di Australia Bapak Ibu. Jadi dia mau mabok, tapi kan ngomong pakai kasih filia, dia percaya sama saya. Dia terbuka, dia bilang mau mabok. Terus saya bilang, nah saya bilang begini Bu. Saya tuh khawatir loh kamu mabok nanti kenapa-napa, saya bilang gitu. Tapi aku tetap mau pergi. Nah bisa gak coba dicegah? Gak bisa kan? Akhirnya saya bilang sama suami saya begini, ini malam dia mau mabok, kita berdoa. Saya berdoa sama suami saya Bapak Ibu, berlutut sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, jangan saya tidur sama dia karena bedanya 4 jam dia di sana. Jadi dia udah jam 1 malam kan, saya masih jam 10. Kita berdoa jam 10, jam 11 kita berdoa, jam 12 dia berdoa. Tiba-tiba dia telepon jam 2 malam Bapak Ibu. Terus dia bilang, terus dia ngaco-ngaco, mabok kan ngaco ngomongnya. Tapi ngaconya lumayan lah, ngaconya nangis, bukan aneh-aneh. Jadi terus dia nangis gini, Mami bukan aku yang pecahin kacanya, katanya gitu. Karena dia dudukin mobil orang sama temennya terus pecah kacanya. Karena kaca mobil depannya itu pecah. Terus saya bilang mati loh, gimana caranya ya jauh-jauh begini. Oke, kamu bisa pulang atau enggak? Tetap bisa pulang, aku dianterin sama teman-temanku. Oke, doa lagi, gak apa-apa. Itu Bu, kan saya gak setuju dia mabok. Tapi kan saya gak bisa larang. Akhirnya saya berdoa, saya minta Tuhan yang ngomong sama dia. Tuhan, tolong ngomong sama dia Tuhan. Karena saya udah gak bisa ngomong sama dia. Nah akhirnya oke, yang penting pulang ya nak. Oke, pulang baik-baik ya. Iya, papi mami tungguin sampai kamu pulang. Iya, pulang. Sampai hari ini Bu, dia tidak mau menyentuh alkohol. Dia cuma 1 kali itu mabok,
terus setelah itu saya tawarin alkohol, apapun dia nggak mau. Ini deh, ini alkohol cuma 7%, saya bilang gitu. Enggak, aku nggak mau minum alkohol lagi sampai hari ini. Nggak mau minum alkohol, nggak mau dugem setelah kejadian itu. Tapi ya kita pantau terus Bu, berdoa gitu ya. Tapi tidak melarang, tapi saya bilang, saya sebetulnya nggak terlalu setuju kamu ke sana. Saya takut, saya bilang, kalau terjadi sesuatu, aku bingung gimana cara samperin kamu. Dan aku nggak tahu kamu ada di mana, saya bilang gitu. Tapi kalau kamu mau, ya wes, aku doain kamu. Nah, jadi itu unconditionalnya. Jadi dia mesti tahu bahwa kita nggak setuju. Pacaran misalnya Bu, kita mesti tahu, dia mesti tahu bahwa kita tidak setuju. Kita mendoakan dia dan kita kasih tahu akibat saya nggak setuju tuh nanti begini dan begitu. Jadi misalnya kalau saya nggak setuju ya, oke lah, nggak apa, saya nggak marah, saya nggak setuju. Jadi jangan kenalin saya dulu, saya bilang gitu. Jadi nggak apa-apa, kamu kenalan namanya dulu sama dia gitu ya. Aku berdoa, kamu berdoa. Nanti kalau udah waktunya Tuhan bilang iya, baru aku mau. Kalau ya, ngomongnya baik-baik gitu Bu, tapi tetap negosiasi terus gitu kan ya. Jadi bukan berarti saya membiarkan dia, saya nggak pernah membiarkan dia. Saya selalu memberikan argumen kepada dia, alasan-alasan kenapa saya nggak setuju dan apa yang saya rasakan. Begitu Bu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, nah kalau dia udah bisa tiga-tiganya Bapak Ibu, baru dia bisa dengan bijak mencari suami atau istri. Kan udah puas tuh dengan storge, filia dan agape, baru dia cari suami atau istri. Kalau enggak, bisa bayangkan dia akan cari suami atau istri yang bisa storge ke dia. Papa mama gak bolehin saya ke pacar saya. Karena pacar saya apa-apa boleh. Iya kan, pacar apa-apa boleh lah. Saudaranya juga suka gitu kan ya. Nah dia akan cari tuh kasih storge ke pacarnya. Tapi kalau storge-nya itu kuat di orang tua, dia gak akan cari pasangan yang tidak seperti orang tuanya. Oh orang tua sayang tuh seperti ini ya. Oke kalau gitu saya gak mau kalau punya pasangan yang seperti itu. Jadi dia punya idealisme nanti punya pasangan yang juga bisa mencintai dia, storge, agape dan filia. Tapi gak menuntut bedanya. Tidak menuntut ya. Nah kenapa? Karena setelah itu dia malah justru mengembangkan cinta yang lebih dewasa. Cinta yang lebih dewasa namanya prahma. Prahma itu bertahan. Saya mau kerja sama kamu. Seperti Bapak tadi bilang, wah kerja sama untuk membesarkan anak gitu ya Pak ya. Itu kan kerja sama kan. Nah ini bekerja bersama pasangan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, mencintai anak dan sebagainya. Prahma. Jadi kalau orang menikah gak ada kasih prahma, ya ditinggal-tinggal terus pasangannya gitu ya. Nah lalu kita tahu ada kasih eros, menyiapkan waktu romantis berduaan gitu ya. Nah tapi juga ada kasih ludus, mempertahankan cinta yang menyenangkan dengan humor. Coba Bapak Ibu, seumur ini pernikahan Bapak Ibu masih suka bercanda gak sama pasangan? Masih? Masih menggoda pasangan? Masih, itu sehat berarti. Jadi puji Tuhan, bulan keluarga kita sehat dengan pasangan, bukan hanya kasih eros romantisan, tapi juga kasih penuh dengan humor. Jadi target nih, 1 minggu itu harus ada bercandanya Bapak Ibu. Gak bisa marah-marah terus nanti serius terus gitu ya. Perlu ada bercanda, aduh kenapa ya Tuhan minggu ini saya belum bercanda sama suami saya. Tegang terus rasanya gitu ya. Nah terus bercanda lagi, menggoda lagi. Itu penting, itu bukan hanya untuk anak remaja Bapak Ibu. Kasih menggoda itu dari Tuhan. Supaya lengket bertahan dalam cinta. Jadi betul dari surga tapi juga perlu diusahakan. Ibu bercanda Bu di rumah sama orang di rumah? Ada bercanda ya Bu? Perlu Bu tiap minggu bercanda.
supaya cintanya itu menjadi kuat katanya. Jadi goda-goda dikit boleh lah ya, bukan godanya tetangga tapi godain orang rumah gitu ya. Oke, nah kalau Bapak Ibu mau persekutuan di gereja, yang Bapak Ibu perlukan bukan cinta suami istri ke semua orang, bukan. Jadi hati-hati kalau kita godain suami istri orang gitu ya. Jadi ini hanya untuk kasih suami istri. Nah kasih yang lain adalah kasih persahabatan. Inilah yang kita diharapkan growing in love di gereja. Sama growing in forgiveness. Apa yang diharapkan? Nah kasih yang ketujuh ini adalah kasih persahabatan, namanya filia juga. Tapi definisinya melakukan percakapan mendalam. Percakapan mendalam. Bapak Ibu pernah melakukan percakapan mendalam? Percakapan tuh semakin dalam tuh semakin berkualitas Bapak Ibu. Kalau di rumah percakapannya mendalam atau enggak Pak? Percakapan di rumah Bapak mendalam enggak? Kalau enggak mendalam tuh begini. Satu, percakapan yang hanya informasi. Contohnya apa informasi? Kebaktian mulainya jam berapa? Itu informasi. Besok datang kebaktian yang jam berapa? Itu informasi. Apalagi? Sepeda motor sudah diisi belum bensinnya? Itu informasi. Sudah makan atau belum? Itu informasi. Belum mendalam. Nah, lebih mendalam lagi dari informasi itu namanya narasi. Narasi itu apa? Cerita. Bapak Ibu bercerita dengan keluarga, growing together in love, bertumbuh bersama dalam cinta, itu saling bercerita namanya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak suka cerita-cerita, ceritanya sama tetangga lagi gitu ya. Lu tahu nggak orang di rumah gitu ya. Nah, jadi perlunya tuh cerita di rumah. Seperti Bapak Ibu sekarang mulai bercerita ya, kita praktek lah ya, jangan cuma ngomong-ngomong aja. Percakapan mendalam adalah narasi. Ya, satu. Tadi apa yang pertama Bapak Ibu? Yang pertama, yang paling lapisan paling atas, saya ketemu Bapak tukang beca di luar juga bisa melakukannya. Melakukan apa? Informasi. Informasi kan, Pak GKI Wonosobo di mana? Nah itu informasi. Saya ketemu Bapak tukang beca juga bisa langsung dia jawab. Tapi yang kedua adalah narasi, bercerita. Bercerita itu perlu dilakukan dalam waktu yang lebih lama. Saya naik kereta api, sebelah saya bisa diajak ngobrol, saya bercerita narasi. Saya itu ya ampun waktu putus pacar lucu ya. Jadi kalau bisa bercerita seperti itu tuh itu narasi lebih dalam. Yang paling lebih bawah lagi itu opini. Apa Bapak Ibu? Opini. Opini itu apa? Pendapat. Saya nggak suka kebaktian di situ. Kenapa? Ngantuk. Nah itu pendapat. Nah kalau biasanya orang bertengkar, kalau udah opininya berbeda, betul nggak? Opininya berbeda. Menurut saya GKI ini bikin ngantuk. Enggak, menurut saya GKI itu kusuk dan menyenangkan. Nah orang berantem tuh kalau udah opininya berbeda. Nah yang lebih bawah lagi itu adalah emosi. Apa? Emosi itu perasaan. Saya kesel banget hari ini karena enggak disapa sama orang yang tadinya saya udah perhatian sama dia. Itu emosi. Saya senang sekali hari ini karena dapat bonus di kantor. Nah itu emosi. Nah kebanyakan orang tidak mendalam sampai emosi, lalu akhirnya dia cuma informasi dalam pernikahan atau dalam keluarga. Yang pertama apa Bapak Ibu? Informasi. Yang kedua narasi, bercerita. Yang ketiga opini, pendapat. Yang keempat emosi. Yang kelima paling mendalam namanya refleksi. Apa? Bukan nih
Jepit bukan ya, tapi refleksi ya, refleksi. Nah, nanti kita akan berlatih refleksi supaya Bapak Ibu bisa punya percakapan yang mendalam dengan keluarga, growing together in love and forgiveness itu terjadi di refleksi. Aduh, saya kesel banget sama tuh orang, misalnya gitu ya. Terus opininya apa? Makanya jangan deket-deket sama dia gitu ya. Oh enggak, nanti kita cari percakapan yang paling mendalam sehingga waktu kesel atau senang kita mendalam percakapannya. Nah, selain ya Bapak Ibu, oke, yang ke-8 adalah itu storge lagi, itu merefleksikan kenangan indah bersama. Bapak Ibu, siapa di sini yang punya grup alumni TK, SD, SMP atau SMA? Ada? WAG atau grup alumni? Ada? Pak? Rioni, Pak Rioni, SMP, SMA, TK nggak mungkin lah ya, SD saya juga adanya. Nah, grup itu makanya menjadi grup persahabatan. Kenapa? Karena merefleksikan kenangan indah bersama. Gitu, gila. Dulu gue naksir sama tuh orang, sekarang kenapa jelek banget ya gitu. Nah itu kan refleksi teman-teman yang sama-sama SMP gitu ya. Atau ya ampun dia udah meninggal, waduh kalau gue nikah sama dia, itu refleksi gitu ya. Sekarang gue udah ini gitu ya. Nah itu refleksi. Nah itu persahabatan Bapak Ibu. Kalau gereja ini mau mengembangkan persahabatan, kita perlu banyak merefleksikan kenangan indah bersama. Berapa tahun ini gereja berdiri? 1959 Pak. 66 tahun ya. Berarti ada yang sejak lahirnya gereja ini ada di sini? Bapak Ibu? Enggak ya. Tapi kita bisa menceritakan kan, 50 tahun yang lalu waktu saya di sini itu pendetanya, wah bisa. Nah, itu persahabatan. Ya. Yang ke-9 adalah self love, itu menciptakan persahabatan yang membangun. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau membangun satu dengan yang lain, Bapak Ibu perlu ada dalam kelompok belajar bersama. Ini kita kelompok belajar bersama ya. Maka mari sekarang kita masuk bagaimana menggunakan percakapan yang mendalam. Saya akan membagikan kepada Bapak Ibu sebagai souvenir ya. Ini kita akan masuk dalam refleksi mendalam. Silakan Bapak Ibu, seorang boleh ambil satu, ambil dua juga nggak apa-apa sih. Silakan Pak. Ya. Oke, namanya meaning making. Nah ini percakapan mendalam Bapak Ibu. Kita bagikan dulu ya, supaya Bapak Ibu bisa meaning making berdua-berdua. Jadi meaning itu refleksi Bapak Ibu. Jadi refleksi itu dilakukan dengan 6 tahap. Lihat ya Bapak Ibu. Ini sengaja dibikin apel sebagai simbol. Kenapa? Karena apel itu ada batangnya. Nah batangnya itu bacanya apa Bapak Ibu? Batangnya bacaannya jangan dan harus. Yang namanya percakapan mendalam itu perlu dibuang jangan dan harusnya. Kebayangkan kalau misalnya pasangan bilang, saya tuh capek banget kerja, jangan capek. Nah udah gak jadi refleksi gitu kan ya. Atau aku tuh sedih banget hari ini loh. Gak usah, orang Kristen tuh gak ada sedih. Nah, gak boleh sedih. Nah itu udah gak jadi refleksi. Refleksi itu perlu dibuang jangan dan harusnya. Seperti makan apel kan gak enak ya kalau ada batangnya. Nah kita masuk yang pertama. Pertama apa Bapak Ibu? Saya mengalami. Mengalami apa? Misalnya saya kasih contoh ya. Siapa yang mau jadi contoh Pak? Bapak Pak, ada pengalaman gak yang berkaitan dengan rasa? Oh, waktu pertama, berapa tahun pernikahan? Oh belum nikah? Oh ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatan. Pengalaman yang tidak menyenangkan, satu, mengalami apa? Judulnya ya judulnya, ya nggak usah rahasia pokoknya yang lain. Pokoknya yang nggak menyenangkan judulnya aja. Waktu saya mengalami, saya mengalami
bahwa hubungan orang tua tidak baik-baik saja. Gak usah cerita di sini, rahasia ya. Yang penting pokoknya orang tua tidak baik-baik. Kita juga pernah punya pengalaman itu. Yang kedua, nomor 2 apa ini? Saya merasa, apa perasaan Bapak? Kakak lah ya. Apa perasaan kakak? Hancur. Oke. Ini udah mulai tentang emosi gitu ya. Yang ketiga, apakah kakak bertanya-tanya? Kan saya bertanya-tanya. Bertanya-tanya gak dalam hati? Apa satu pertanyaan yang kakak tanya? Kemana Tuhan? Boleh nanya itu, boleh. Tanya apa juga boleh. Tanya ke Tuhan, tanya ke diri sendiri, boleh. Tapi belum tentu ada jawabannya kan? Gak apa-apa, kita masuk lagi yang ke nomor 4. 4 apa itu? Saya belajar. Kakak belajar apa dari pengalaman orang tua begini, saya hancur sekali. Kakak belajar apa dari pengalaman ini? Saya belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bagus. Itu bukan saya loh yang ngajarin, tapi kakak sendiri mengajarkan diri sendiri. Yang kelima, apa tuh? Ibu belum dapat. Saya kira pesan Tuhan buat saya apa? Kira-kira Kak, pesan Tuhan kalau Tuhan ada di sebelah nih, dia akan bilang apa? Betul, keluargamu gak baik-baik, kamu hancur, kamu gak akan mengulangi. Pesan saya, nah kira-kira pesan Tuhan apa? Oke, ada sebab ada akibat ya. Kalau mengalami ini, itu kayak siapa di Alkitab? Boleh nih, karena pesan Tuhan kan. Kita mesti cari dari kita bersaat teduh, mendengar firman Tuhan, baca Alkitab. Kira-kira Alkitab ngomong apa ya? Tuhan ngomong apa tuh yang sesuai dengan Alkitab? Tunggu, tentang itu kan tadi kalau melakukan ini kamu akan mengalami ini gitu ya. Nah kalau saya ingatnya misalnya tentang tabur tuai gitu ya. Ya gitu. Tapi kalau kita saat teduh kita baca Alkitab, kita tahu tuh ayatnya kira-kiranya gitu ya. Oh iya tabur tuai ya, berarti apa yang saya tabur ya akan saya tuai. Jadi saya mesti naburnya yang baik mungkin. Nah kira-kira seperti itu. Tapi kan tadi kakak sudah bicara kira-kira Tuhan bicara tabur tuai. Kalau kamu lakukan ini akan menghasilkan ini gitu ya. Nah nomor 6 apa Kak? Saya akan apa setelah tahu firman Tuhan dan pesan Tuhan seperti itu? Keluarga ke depan maksudnya. Keluarga saya ke depan akan saya buat menjauhi hal-hal seperti itu. Kita tepuk tangan dulu untuk meaning making yang dilakukan oleh Kak siapa Kak? Steve. Kak Steve. Dev. Oh Kak Dev. Oh ya, ya beda nama. Kak Dev, ya. Makasih Kak. Itu meaning making, itu refleksi yang mendalam Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu melakukan itu bayangin setiap hari sambil ngobrol sama Tuhan, sambil ngobrol sama orang keluarga, Bapak Ibu bertumbuh. Bertumbuh dalam kasih. Nah sekarang kita coba, silakan Bapak Ibu berdua-berdua seperti saya lakukan kepada Kak Dev. Pengalaman apa yang gak menyenangkan atau pengalaman yang menyenangkan. Silakan berdua-berdua mungkin Bapak Ibu bisa, ini kan ini ya kebersamaan kita. Jadi tolong cari teman siapa yang ada di kanan kiri yang bisa diajak ngobrol. Bapak mungkin bisa ngobrol sama masnya duduk di sebelah situ mas. Ibunya bisa ke belakang. Bapak silakan Pak untuk ngomongin. Ya, saya mengalami apa? Sebut dulu saya mengalami apa. 1, saya mengalami apa? Ngomong Pak. Gantian, saya mengalami apa, kamu mengalami apa. Ayo Bu. Saya mengalami apa Bu? Saya mengalami yang menyenangkan boleh, yang tidak menyenangkan juga boleh. Ayo Bapak, Pak sebelah ngomong. Kesempatan untuk ngobrol. Ayo Pak, tolong diajak ngobrol. Tetangga sebelah diajak ngobrol. Mari Pak berdiskusi. Saya mengalami apa dulu? Saya merasa apa?
Boleh, boleh. Pertanyaan apapun boleh. Pesan Tuhan buatku tuh usahakan hubungkan dengan Alkitab. Mantap, gantian. Bisa Pak? Sudah Pak? Ibu diajak ngomong bapaknya, oh bersama-sama. Berkenalan. Kenapa? Apa? Apa tuh? Om Tuhan. Oh lagi permusuhan. Ya sudahlah, biar Tuhan saja yang memberikan pengampunan. Bapak Ibu udah ngobrol? Ayo, yang sebelah tetangga diajak ngobrol. Ibu udah ngobrol sama siapa Bu? Belum. Ibu udah dapat ininya? Ibu udah dapat? Belum. Ayo Bu ngobrol. Oke. Ibu mengalami apa? Yang gak enak apa? Saya mengalami apa? Atau yang enak deh, yang enak. Bu. Semua dinikmat itu enak. Iya gak enak? apa? Yang gak enak dulu. Saya mengalami apa? Ya tempo-tempo kayaknya saya menghadapi berat, tapi ternyata Tuhan Menghadapi apa? persoalan kayaknya berat. Oke, persoalan berat ya. Ibu rasanya apa? Ini dong, lihat nih. Ini kan. Saya mengalami persoalan berat. Saya merasa apa? Merasa apa kalau persoalan berat? Tapi saya percaya Tuhan. Rasanya dulu. Sampai sini. Saya merasa apa? Ya berat, Berat. tapi ternyata kalau Berat dulu. Sampai situ dulu. Tanya nggak? Ini tulisan nih. Saya bertanya-tanya. Ibu bertanya-tanya nggak? Dengan persoalan. ya kalau saya menyadari mungkin memang ini apa ya? Bertanya nggak? Ya bertanya diri sendiri. Bertanya. Oh mungkin ini yang harus saya hadapi. Mungkinkah ini yang saya harus hadapi? Ibu belajar apa? Ini kan saya belajar. Ibu belajar apa dari pengalaman yang enggak enak itu? Ya bijaksana lah. Belajar bijak. Kira-kira Tuhan ngomong apa ke ibu? Pasti memberikan jalan keluar. Oke, aku akan berikan jalan keluar ya. Ya percaya Tuhan akan memberikan Oh, jalan. percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau begitu, ibu berusaha. akan apa setelah tahu bahwa Tuhan memberi jalan keluar? Akan berdoa ya. Oke, terima kasih. Itu ibu sudah refleksi namanya Bu. Ya harus jadi gimana ya, dalam keluarga kan seorang harus bijaksana, suami, anak-anak, mantu, cucu. Tapi saya percaya Tuhan tapi saya tidak merasa berat. Saya selalu dihadapi aja. Itu yang mesti ditularkan ke anak-anak. Dan mesti ada Pasti ada jalan, pasti ketemu jalan ya. Puji Tuhan. Makasih ya Bu. Oke, apakah sudah selesai refleksinya Bapak Ibu? Sudah refleksinya sudah selesai? Oke. Nah, nanti bawa ini Bapak Ibu kepada orang-orang yang gak ada di sini. Lalu kita ajakin untuk memaknai atau refleksi yang mendalam. Jadi kalau gosip gak apa-apa, tapi jangan lupa refleksi terhadap gosipnya itu. Kira-kira Tuhan maunya apa sih? Kita jangan cuma gosip aja gitu ya. Kita gak suka sama dia, tapi Tuhan kira-kira pesan apa buat kita? Kalau gak suka sama dia, pasti beda kan?
oh iya ya saya tuh mesti ngampunin dia loh kata Tuhan gitu ya. Nah baru saya akan apa? Oke, stop gosipin dia tapi mendoakan dia. Kan itu lebih rohani, lebih kelihatan Kristiani gitu ya. Daripada gosip, udah selesai gosip pulang gitu, kenyang gitu kan ya. Nah jadi itu bergunanya Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Kak. Ya, mungkin balik yang ketiga dasar kasih keluarga tadi yang 1, 2, 3 itu. Kalau tadi kan dipresentasikan kayak berurutan gitu ya, 1 dulu, baru 2, baru 3. Apakah memang harus seperti itu gitu? Jadi dalam kehidupan keluarga itu jadi satu paket. Nah, banyak orang memang kehilangan salah satunya atau semuanya. Lalu bagaimana dong, pertanyaannya kan gitu kan. Kalau saya kehilangan udah seumur gini gimana dong gitu. Nah kalau anak-anak dia tetap membutuhkan dari orang tuanya. Makanya Bapak Ibu akhirnya memutuskan tidak ibunya supaya bisa menunjukkan utuh kepada anaknya lebih banyak lagi untuk 3 ini. Nah kalau sejak kecil kita tidak diberikan dan sekarang saya sudah dewasa, saya akan mendapatkan 3 itu dari mana? Dari Tuhan. Melalui orang-orang di sekitar saya. Tapi konsepnya saya mesti tahu bahwa saya dapatnya dari Tuhan, bukan dari pasangan. 3 ini. Jadi misalnya Tuhan, saya tuh gak pernah loh dinomorsatukan sama orang tua saya. Misalnya gitu ya. Nah saya menikah bukan cari suami yang menomorsatukan saya. Kenapa? Kalau saya mencari itu, saya kan nuntut terus suami saya untuk ada buat saya. Saya bilang, kenapa gak telepon saya? Kenapa gak jawab WhatsApp saya? Kenapa kamu duluin temenmu? Kenapa kamu lagi ngobrol sama saya tapi ngobrol sama orang lain? Misalnya curiga, terus marah, terus gitu ya. Jadi kan gak sehat. Nah tapi kalau saya berpikir oke, Tuhan, saya sadar dari bincang-bincang hari ini di GKI Wonosobo, saya ini gak pernah dinomorsatukan oleh orang tua saya. Jadi tolong Tuhan, buat saya mengerti bahwa Tuhan menomorsatukan saya. Lalu taunya dari mana? Dari Tuhan mati buat saya. Dari saya punya pasangan yang juga sekali-kali menomorsatukan saya. Nah, itu cara Tuhan. Kan ada, Bapak Ibu pernah tahu lagu yang itu? Na 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 na. Cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihi kita bisa lewat bintang, bulan, matahari, suami, orang tua, mertua, sahabat, tetangga. Tapi cara Tuhan loh, bukan saya menuntut tetangga saya atau pasangan saya mencintai saya. Gitu. Jadi konsepnya jadi beda. Gitu. Terima kasih. Ada lagi? Udah. Ini waktu kita sudah habis atau mau dilanjut? Saya silahkan kepada panitia. Mau berlanjut atau kita menyelesaikan sampai sekarang, Bapak Obaja? Enggak. Berapa menit? Ini tawar menawar. Oh 10. Berapa Pak? Kenapa Pak? Oh sampai jam 8. Oke kalau gitu kita berlanjut. Nah Bapak Ibu setelah kita tahu semua ini, lalu sekarang kita mesti ngapain? Ini kan banyak banget ya. Nah prinsipnya adalah begini. Gelas cinta kita tuh masing-masing punya gelas cinta namanya, kata Gary Chapman gitu ya. Nah tapi Tuhan itu sumber cinta kan, kita percaya ya, itu T-nya ketutup aja gitu ya. Pertanyaannya sudahkah gelas cinta kita penuh terisi? Kalau anak-anak gelas cinta terisi dari orang tua. Nah mohon maaf kalau Bapak Ibu orang tuanya gak bisa penuhin.
Tapi kalau kita sudah dewasa, gelas cinta kita terisi dari berbagai hal kalau nggak bocor. Nah ini kan gelas bisa bocor ya. Bagaimana mengisi gelas cinta? Pertama kita mesti cek gelas cinta kita. Kalau bocor tuh apa? Bocor, kalau saya pernah mengalami pelecehan di masa lalu. Misalnya saya direndahkan, dimarahi, dipukul, dihina, dibedakan, dijahatin sama orang. Nah itu bocor gelas cintanya. Jadi aduh kok saya kurang cinta ya rasanya ya. Yang kedua karena kurang kasih sayang di masa kecil. Duh kayaknya ibu saya lebih sayang saya. Bapak saya kayaknya lebih sayang tetangga gitu ya. Nah ini bocor gelas cinta kita. Lalu karena tidak tahu bagaimana mencintai, karena nggak punya contoh saya. Bapak saya nggak mencintai ibu saya kelihatannya, ibu saya kayaknya hambarnya bapak saya. Aduh saya nggak punya contoh nih bagaimana mencintai. Nah lalu tempat karena terlalu banyak drama dalam hidup, maka saya nggak punya cinta yang banyak. Kenapa? Pura-pura ke gereja. Kalau bapak ibu pernah nonton film apa itu ya? Tika Pangabean tuh tentang situ di Netflix ya, tentang orang Batak. Apa sih tuh yang tentang di kampung halamannya dia panggil 3 anaknya, pura-puranya ibunya mau bercerai sama bapaknya. Ngeri sedap. Ngeri sedap mah yang ada setan-setan bukan ya? Oh agak lain ya. Oh ngeri sedap ya. Ya itu. Dia pura-pura kan. Pura-pura harmonis, pura-pura nurut. Nah itu drama hidup. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami ini waktu kecil, mohon maaf. Bisa jadi kita punya satu luka yang namanya inner child yang terluka. Inner child yang terluka itu kanak-kanak yang terluka. Maka kenapa sekarang jadi galak, kenapa sekarang jadi cepat tersinggung, kenapa sekarang jadi banyak menuntut anak menantu cucu pasangan, kenapa sekarang cepat marah, pengen marah terus gitu ya. Bisa jadi waktu kecil itu kayak ada penjara, anak kecil di dalam diri kita itu lagi berontak. Maka orang ada bilang gini, ih bapak saya tuh kekanak-kanakan banget deh, ih istri saya kanak-kanakan banget deh. Itu karena ada kanak-kanak di dalam diri yang belum diberesin. Nah makanya gak bisa mencintai seutuhnya. Nah itu sebabnya cek dan recheck dulu. Kalau terjadi ini ya perlu pemulihan, perlu diberesin. Nah yang kedua, bagaimana mengisi gelas cinta, kita belajar bahasa cinta. Nah hari ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu 5 cara mencintai. Biasanya setiap kita cocok dengan 2 hal. Jadi 3 gak terlalu. Tapi 2 ini saya paling cocok. Saya mesti ngalamin yang kayak gini baru saya rasa disayang. Kita coba ya. Yang pertama adalah ini bukunya nih Bapak Ibu ya. Yang pertama ini namanya love languages atau bahasa cinta, ada 5. Jadi prinsip yang pertama adalah bahasa cinta hadiah. Jadi hadiah itu prinsip memberi, yang penting bukan harganya. Pokoknya kalau saya dikasih gitu ya, saya lagi pengen gitu ya. Terus tiba-tiba suami saya kasih loh. Nah ini hadiah berarti bahasa cintanya. Jadi atau ya ampun orang itu tuh sayang banget loh sama saya. Kenapa? Dia pergi jalan-jalan, dia bisa loh kasih oleh-oleh buat saya. Tiba inget di tempat jalan-jalan, nah itu hadiah gitu ya. Untuk beli oleh-oleh gitu ya. Hadiah seperti apa? Hadiah kecil, hadiah istimewa untuk menyemangati kalau kita punya anak gitu ya. Ini bapak kasih ini supaya kamu belajar sungguh-sungguh gitu ya. Kasih jam tangan supaya nanti lihat jam terus belajarnya. Atau tanda-tanda historis ini loh. Saya kasih buat kamu ya, karena saya ingat kamu di sana. Kasih. Atau oleh-oleh. Beliin keripik misalnya gitu ya. Ya itu hadiah. Nah atau kenang-kenangan untuk mengenang pemberinya, ingat pada yang diberi. Suami saya paling suka mengingat ini. Ini dari tante saya 20 tahun yang lalu. Nah itu tanda cinta. Itu namanya hadiah. Nah hadiah bukan upah. Jadi beda nih. Kalau bos saya kasih saya gaji,
itu bukan hadiah, itu upah. Nah hati-hati kalau Bapak Ibu bilang, Bapak saya tuh baik sama saya, suka kasih saya uang waktu saya sekolah, ya itu wajib gitu ya. Itu bukan hadiah. Atau kita suka bilang gini, nanti kalau kamu udah bisa dapat 100, saya kasih 100.000. Nah itu bukan hadiah, itu upah. Ya. Hadiah adalah sesuatu yang tidak layak dia terima tapi diberikan. Misalnya istri gak ulang tahun terus dikasih emas gitu ya. Itu hadiah, itu bukan upah gitu ya. Jadi atau pas ulang tahun dikasih kado yang dia mau gitu ya, itu hadiah. Itu bukan matre Bapak Ibu. Itu bahasa cinta namanya. Saya tahu kamu sayang saya kalau saya dikasih barang gitu ya. Oke, ini contohnya. Nonton dulu ya kita. Jadi kamarnya diberesin, dia sebel. Ulang tahun kamarnya diberesin, dia gak mau. Dipestain, dirame-ramein gak mau, dia gak semangat. Lalu dia semangatnya karena apa? Kok mati ya? Error ya. Ini disensor. Jadi dia punya ide-ide di ulang tahun istrinya, salah terus. Nah, ya, dia senang kalau dikasih hadiah. Nah, itu hadiah gitu ya. Jadi mari kita lihat apakah kita tipe yang kayak gini gitu ya. Jadi gift adalah tadi apa tulisannya. Nah, apa yang menyakitkan kalau kita lupa atau merayakan hari istimewa, entah itu anak, pasangan, sahabat, dan lupa untuk gak kasih dia kado gitu ya. Karena padahal dia sukanya hadiah, tidak menghargai pemberiannya. Jadi anak saya tipe hadiah Bapak Ibu, itu kalau dia kasih kado ke saya, dia sampai harap ekspresi saya juga sesuai di hati dia. Jadi kayak wow gitu. Jadi saya waktu sejak kecil tuh harus punya ekspresi saya suka gitu ya. Karena itu bahasa cinta dia. Atau biasanya yang bahasa cintanya hadiah itu pengen sesuatu biasanya. Aduh saya tuh kepengen loh jam tangan itu gitu ya. Nah kalau kita bilang iya ya nanti saya nabung dulu ya buat kamu gitu ya. Enggak harus kasih sekarang. Nabung juga gak apa-apa 10 tahun lagi baru dikasih gitu ya. Yang penting ada niat mau memberi. Walaupun belum hari ini. Nah itu orang hadiah senang digituin. Lalu yang kedua sentuhan fisik. Nah, sentuhan itu tapi dengan hormat dan sayang ya. Jadi Bapak Ibu kalau sentuh-sentuh anak, bayi gitu ya, hati-hati kalau dia bahasa cintanya sentuhan fisik, lalu kita selalu comot-comot dia, sebel dia malah gitu ya. Sentuhnya tuh harus dengan hormat, dengan sayang gitu ya. Baru dia tahu bahwa kita sayang sama dia. Jadi bukan karena iseng gitu ya, atau memanfaatkan apalagi.
Ini ya. Oh udah. Nonton lagi kita ya. Nonton aja lah ya terus. Ini ada filmnya. Ini suaminya sibuk banget gitu ya. Gimana caranya supaya suaminya perhatian? Diajak ngobrol nggak mau. Oh dia dandan tapi dicuekin sama suaminya. Diambilin minum. Dicuekin lagi. Nah langsung meleleh dia. Nah ini sentuhan fisik. Jadi diambil minum gak mau, dandan gak mau. Begitu tersentuh atau disentuh langsung meleleh dia. Udah langsung gak kerja dia. Tapi ini filmnya disensor ini. Oke, selanjutnya pelayanan. Nah pelayanan itu adalah apa yang kita lakukan ketika orang-orang yang kita sayang itu membutuhkan pertolongan. Misalnya menyediakan makan bareng-bareng, masak sama-sama, menuntun dia gitu ya. Ikut membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Nah ini pelayanan. Nah jadi bukan kualitas dari pekerjaannya, tapi niatnya untuk membantu kalau anak-anak gitu ya. Pokoknya dia niat dulu itu lebih penting gitu ya. Yang penting itu gitu ya. Yang keempat kata-kata yang membangun bukan menjatuhkan. Iya dia juga sedang berkata-kata. Prinsip kata-kata yang membangun orang mesti tahu bahwa dia berharga gitu ya. Untuk anak dia tahu dia berharga di mata orang tuanya dan bagaimana mengatakannya. Kita perlu belajar empati, memberikan apresiasi, dorongan gitu ya. Seperti apa kata yang membangun, empati, apresiasi dan dorongan. Kita lihat dulu ini. Jadi tadi dikasih bunga nggak terlalu berarti buat dia, ditepuk-tepuk sama teman-temannya juga nggak terlalu. Nah ini terakhir, error lagi dia. Oke, ini tadi tuh, I love you mom. Dia nunggu-nunggu mamahnya tuh. Mama sayang kamu akan lakukan yang sangat baik katanya. Nah langsung dia bercahaya gitu ya.
Ya, langsung dia senang. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu? Yang pertama tadi give, hadiah ya. Yang kedua sentuhan. Yang ketiga yang ketiga tadi yang bukan sama-sama beres-beres apa? Pelayanan. Yang keempat kata-kata yang mendorong, bukan menjatuhkan. Jadi kata-kata yang mendukung tuh aku bangga sama kamu. Suami saya tuh orang buat kata-kata yang mendorong ini. Jadi sepanjang jalan mulai dari Jogja sampai sini, makasih ya Pak, makasih ya, saya makasihin terus gitu ya. Jadi kan itu berarti juga buat saya gitu ya. Dia anterin saya di tengah-tengah, tadinya dia di Jakarta, saya di Jogja gitu, tapi sekarang dia punya kesempatan untuk antar saya. Terus kayak, oh iya bener juga kamu. Nah itu penting kalau lagi ngobrol sama lain yang bahasa cintanya tuh kata mendukung. Jadi kayak, oh iya iya iya. Oh iya, betul. Itu penting ya. Jadi oh iya, saya ingat kamu ngomong seperti ini. Nah itu penting buat dia. Lalu aku bahagia banget karena kamu. Atau iya, aku percaya sama kamu kok, aku percaya. Walaupun orang gak percaya gak apa-apa, aku percaya. Nah gitu ya, saya setuju itu penting gitu. Terus bagian mana yang menurut kamu baik? Coba kasih tahu sama saya. Tanda bahwa kita sangat mendukung dia, kesulitan dia, kerjaan dia dengan bertanya. Nah ini kata yang mendukung. Yang terakhir adalah waktu berkualitas, bukan sekedar ada duduk bersama. Tapi dukungan kehadiran yang membuat rasa tenang dan aman. Temen ngobrolin rasa seperti yang tadi di kertas tadi. Jadi gak cuma ya nonton bareng, main, makan, tapi ngobrolin rasa yang diberi makna seperti tadi refleksi tadi ya, meaning making. Terakhir. Nah ini. Dikasih hadiah gak mau dia. Dibeliin oleh-oleh dia gak mau. Disentuh-sentuh dia gak mau. Karena dia sambil dengerin di headphone-nya dia itu. Hadiahnya dibuang sama dia. Ya. Sebentar. Earphone-nya dilepas, headphone-nya dilepas, nah baru dia seneng. Yuk kita ngobrol duduk bersama gitu ya. Jadi itu waktu berkualitas Bapak Ibu. Jadi ada proses ya, kasih kado gak mau, terus dengerin headphone dia gak mau gitu ya. Begitu dilepas headphone-nya duduk berdua, dia seneng, itu waktu berkualitas. Nah jadi waktu berkualitas juga termasuk mari kita main bareng, jalan-jalan bareng, tapi kita fokusnya pada orang tersebut Bapak Ibu, bukan pada yang lain.
Nah, apakah kita sudah penuh gelas cintanya dengan bahasa cinta atau love language utama kita? Silahkan Bapak Ibu ngobrolin lagi, atau pikir-pikir lah ya sekarang, pikir-pikir. Siapa yang Bapak Ibu love language-nya antara yang pertama tadi apa? Give sama sentuhan fisik. Siapa yang antara dua itu? Siapa? Saya suka banget antara hadiah sama sentuhan fisik. Tunjuk tangan. Kita survei nih. Enggak ada yang mau tunjuk tangan. Orang GKI sih ya nggak biasa tunjuk tangan. Oke. Ada ya tadi udah begini juga nggak apa-apa deh gitu ya. Oke. Siapa yang bahasa cintanya pelayanan, antara pelayanan sama tadi apa? Kata-kata yang membangun. Siapa? Dan kata-kata bangun, ini orang GKI itu suka pelayanan ya. Jadi sibuk-sibuk bikin makanan gitu ya, udah 2 jam sebelumnya itu pelayanan. Siapa yang bahasa cintanya waktu berkualitas, pengennya berdua-duaan terus gitu ya. Ya, nah Bapak Ibu kalau kita masih haus gak apa-apa, kita perlu 5-5-nya. Sampai akhirnya kita penuh gelas cintanya. Lalu kita bisa memberi, menumpahkan pada orang lain. Jadi selamat Bapak Ibu mendapatkan banyak cinta dari Tuhan. Salah satunya melalui 5 bahasa cinta itu. Dan akhirnya ketika kita penuh, kita bisa kasih buat orang lain. Ya, makanya kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi selamat meminta terus cinta dari Tuhan dengan berbagai cara supaya kita bisa mengasihi lebih banyak orang secara aktif. Tuhan memberkati. Amin. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin sebelum kita akhiri? Ada 1-2 bertanya. Sebelum saya serahkan pada Ibu MC. Ya Bu silakan. Ya Kak. Anak ya, dengan kakak membahas tentang bahasa cinta, apakah bahasa cinta seorang anak ini akan berubah sewaktu akan usianya bertambah atau seperti apa Kak? Oke, terima kasih Kak, ini berharga banget nih. Jadi Bapak Ibu sampai anak usia 7 tahun kurang lebih kasih 5-5-nya Kak. Kenapa? Karena waktu umur 7-8 tahun itu dia punya pengalaman 5-5-nya kan. Lalu setelah itu dia milih mau yang mana. Jadi dia perlu banyak data dulu kan. Oh saya sayang lewat pelukan. Saya disayang waktu mama saya mau makan sama saya. Ngobrol, baca buku, saat teduh. Saya juga mendapatkan kasih sayang waktu papa main sama saya. Waktu papa masakin makanan buat saya. Waktu papa mama bilang kamu pinter deh gitu ya. Nah udah semuanya dia dapat. Lalu di usia 8 sampai 9 tahun kakak bisa tanya pada anaknya. Kamu paling inget, tadi kan yang friendship itu ya. Kamu paling inget disayang papa waktu apa? Nah itu bahasa cintanya biasanya. Misalnya dia bilang, aku suka waktu peluk-pelukan sama papa di tempat tidur. Nah berarti dia physical touch. Atau dia bilang, aku suka waktu mama masakin aku makanan. Oh itu pelayanan berarti. Aku suka waktu main sama papa. Main masak-masakan sama papa, bayangin. Dia inget tuh, berarti dia quality time, waktu berkualitas. Atau aku inget pada waktu umur 5 tahun, aku tuh dikasih boneka yang aku pengen banget ada di mall itu. Nah itu gift berarti. Jadi itu untuk check and recheck nanti di usia begitu dia mulai remaja. Tapi kalau dia gak dikasih 5-5-nya, ya dia susah taunya. Dan dia akan terus haus terhadap cinta itu. Sampai dia remaja, lalu dia cari pacar deh udah. Cepat, itu anak-anak yang cepat cari pacar sebetulnya bukannya lucu-lucuan. Tapi itu signal bahwa dia kurang cinta itu dari orang tuanya. Maka dia cari dari orang lain. Gitu. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, saya serahkan pada.
Aplaus dulu Bapak Ibu untuk Ibu Iriani. Terima kasih sekali Ibu Pendeta Iriani atas ilmunya untuk kami semua, keluarga-keluarga GKI Wonosobo. Kita akan segera mengakhiri sarasehan pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan puji Tuhan satu lagu lagi. Keluarga Hidup Indah. Setelah pujian Keluarga Hidup Indah, kami mohon Penatua Samin nanti untuk menutup di dalam doa. Keluarga-keluarga GKI Wonosobo, biarlah terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kami persilahkan Penatua Samin Raharjo untuk menutup di dalam doa. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Riani yang telah membawakan sarasian pada malam hari ini. Biar kita mendapatkan banyak berkat dari Ibu. Namun sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pada saat ini kami telah menyelesaikan sarasehan keluarga yang telah kami jalani pada saat ini. Dari awal pertengahan hingga akhir, Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kami untuk membuka setiap hati kami supaya kami mengerti akan cinta kasih Tuhan terhadap kami semua. Begitu juga Tuhan, kami juga diberkati oleh kasih yang dari Tuhan. Tuhan, bila kami sebentar akan undur dari tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing, pimpin sertai lindungi kami dalam setiap perjalanan kami hingga selamat sampai ke rumah dengan selamat. Begitu juga kami berdoa untuk Ibu Pendeta Riani yang mungkin besok atau nanti bisa kembali ke Jogja. Biar Tuhan pimpin sertai lindungi dalam perjalanannya hingga selamat sampai ke Jogja dan dapat melayani banyak hal di LPPS Jogja. Biarlah tangan kasih Tuhan selalu menyertai keluarga Ibu Riani dan juga setiap pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Pak Samin untuk doa penutupnya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati keluarga kita semua. Semoga kita pulang dengan membawa cinta kasih dari Tuhan untuk keluarga kita di rumah. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.